Si paling perdana. Kecelakaan maut melibatkan kereta api atau KA Malioboro Express dengan 7 kendaraan bermotor terjadi di Magetan, Jawa Timur pada Senin 19 Mei 2025 lalu. Kecelakaan itu diduga terjadi saat palang pintu terbuka. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengungkap kejadian bermula ketika ada KA Matarmaja yang melintas di jalur tersebut. Petugas saat itu sudah menutup palang pintu. 4 orang dinyatakan tewas dalam insiden tersebut sejauh ini. Informasi selengkapnya serta berita faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DMP The Morning pagi ini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan selamat datang di DMP The Morning edisi Selasa 20 Mei 2025. Anda bersama saya Andika Rizky Rehansyah. Kejaksaan Agung buka peluang Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi jadi saksi sidang kasus judi online. Ribuan ojek online di berbagai wilayah termasuk di Palembang akan matikan aplikasi sebagai bentuk protes. Serta KPK resmi terbitkan surat edaran soal penanganan kasus korupsi di BUMN dan Danantara. Selamat pagi Indonesia, dan kami mulai DNP The Morning hari ini dari kecelakaan maut yang melibatkan KA Malioboro Express dengan 7 kendaraan bermotor yang terjadi di Magetan, Jawa Timur pada Senin 19 Mei 2025 lalu. Kecelakaan maut tersebut diduga terjadi saat palang pintu terbuka. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengungkap dugaan awal penyebab kejadian ketika ada KA Matarmaja yang melintas di jalur tersebut. Petugas saat itu sudah menutup palang pintu. Namun setelah KA Matarmaja melintas, petugas diduga membuka palang pintu. Saat para pengendara menyeberangi perlintasan, lalu melintaslah KA Malioboro Express. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Raden Erik mengatakan pihaknya akan mendalami temuan awal itu. Petugas palang pintu yang berjaga juga sedang dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Magetan. Saat ini lanjutnya petugas kepolisian juga sedang melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ia menyebut kejadian ini melibatkan KA Malioboro Express dan 7 kendaraan roda 2. 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya luka berat. Sementara itu saat dikonfirmasi soal dugaan palang pintu terbuka saat kecelakaan, Manajer Humas Daob 7 Madiun KAI, Rohmat Makin Zainul belum memberikan respons hingga saat ini. Kejaksaan Agung menyatakan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi berpeluang untuk diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara mantan pejabat Kemenkominfo terkait kasus pemblokiran situs judi online. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kewenangan untuk memanggil para saksi di persidangan ada di tangan jaksa penuntut umum. Namun jika nanti JPU tidak melakukan pemanggilan terhadap Budi Ari, majelis hakim bisa saja meminta Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo tersebut untuk dihadirkan di persidangan. Harli menjelaskan dalam persidangan nanti JPU akan bertugas untuk membuktikan semua keterangan yang dimasukkan dalam dakwaan, termasuk keterangan para saksi yang menyebutkan Budi Ari Setiadi menerima sejumlah uang dari Komisi Penanganan Situs Judi Online. Hari menegaskan nama Budi Ari muncul dalam dakwaan karena ada keterangan saksi dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya yang menyinggung keterlibatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menerbitkan surat edaran atau SE internal untuk memberikan pedoman kepada seluruh pegawainya dalam menangani dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. SE tersebut mencakup pedoman pelaksanaan tugas dalam pemberantasan korupsi di BUMN melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, penindakan, koordinasi, dan supervisi, menjawab kekhawatiran akan berkurangnya wewenang KPK pasca revisi UU BUMN. Meskipun UU BUMN menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara, KPK tetap berpendapat memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka.
KPK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang menurut KPK bertentangan dengan klausa dalam UU BUMN yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara. KPK menegaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap berstatus penyelenggara negara dan berkewajiban untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN serta melaporkan penerimaan gratifikasi. Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri atau PN Surabaya, didakwa menerima suap sebesar 43.000 dolar Singapura atau sekitar 541 hingga 545 juta rupiah dari Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, untuk mengatur penunjukan majelis hakim yang menghadiri perkara Ronald Tanur. Suap diberikan agar Rudi menunjuk majelis hakim sesuai permintaan Lisa, yakni Erin Tuah Damanik sebagai ketua majelis, serta Mangapu dan Heru Hanindyo sebagai anggota hakim, yang kemudian memvonis bebas Ronald Tanur. Proses suap dimulai dari permintaan Ibu Ronald Tanur, Mei Rizka Wijaya, kepada Lisa untuk menjadi pengacara dan menyiapkan uang guna mengurus perkara tersebut. Lisa kemudian menghubungi Jarod Fikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, untuk dikenakan kepada Rudi Suparmono. Lalu pada 4 Maret 2024, Lisa bertemu Rudi di PN Surabaya dan menyampaikan permintaan penunjukan hakim. Setelah penetapan majelis hakim keluar pada 5 Maret 2024 atas perintah Rudi, Lisa menyerahkan amplop berisi uang suap di ruang kerja Rudi. Selain suap, Rudi juga didakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang rupiah dan asing dengan total nilai sekitar 21,9 miliar rupiah, serta selama menjabat Ketua PN Surabaya pada tahun 2022 hingga 2024 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan ke KPK maupun dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN. Rudi Suparmono didakwa melanggar berbagai pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik terkait suap maupun gratifikasi dengan ancaman pidana berat. Viral video bernarasi aksi warga menjarah mie instan dari truk kecelakaan tunggal di Kecamatan Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sopir truk tersebut kabur. Dalam video yang dilihat oleh DNP Integrated News, tampak warga menjarah atau mengambil mie instan muatan truk tersebut. Sejumlah mie instan dalam kardus tersebut diambil dan dipindahkan warga ke kendaraan roda 2 mereka. Polisi pun membenarkan terjadi pencarahan di saat itu. Peristiwa itu terjadi di Jalan Tim Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwandi mengatakan aksi penjarahan tersebut sempat berhenti saat ada petugas lantas yang datang ke TKP kecelakaan. Namun warga yang menjarah muatan truk malah kabur membawa hasil jarahan mereka. Suwandi menerangkan saat mendatangi ke TKP, petugas sudah mengimbau warga untuk mengembalikan barang yang sudah dijarah. Hanya saja, himbauan tersebut tidak diindahkan. Setelah melakukan identifikasi dan mengevakuasi truk, petugas menelpon perusahaan yang menjadi pemilik barang tersebut. Menurut pemilik barang, mobil tersebut dari Jambi hendak menuju ke Palembang untuk mengantarkan mie instan tersebut. Ia tidak mengetahui jika mobil mengalami kecelakaan. Kita beralih ke dunia olahraga, di mana Satria Muda Pertamina Jakarta berhasil menghentikan rentetan kemenangan Dewa United Banten yang telah mencapai 13 pertandingan beruntun dalam laga pekan ke-15 Indonesian Basketball League atau IBL 2025. Pertandingan yang berlangsung di Britama Arena Jakarta pada Minggu 18 Mei 2025 malam lalu dimenangkan Satria Muda dengan skor akhir 93-90 sekaligus membalas kekalahan mereka di pertemuan pertama. Randy Bell menjadi bintang kemenangan Satria Muda dengan catatan hampir triple double, 29 poin, 11 assist, dan 9 rebound. Didukung penampilan apik Ray Brian Nash dengan 28 poin dan 10 rebound, dan Abraham Gamar Grahita dengan 17 poin. Di kubu Dewa United, Jordan Adams memimpin perolehan poin dengan 25 poin, 8 rebound, dan 5 assist. Namun upaya mereka untuk meraih kemenangan ke-14 kandas di 2 menit terakhir kuarter keempat. Kemenangan ini mengantarkan Satria Muda ke posisi kedua klasemen sementara IBL 2025 dengan 35 poin, 15-5. Sementara Dewa United berada di posisi kelima dengan 34 poin, 15-4. Masih berpeluang naik ke puncak klasemen.
Pertandingan ini juga menyoroti penampilan Arki Wisnu, mantan kapten Satria Muda Pertamina yang kini membela Dewa United, yang mencetak 7 poin, 4 rebound, dan 2 steal dalam laga melawan mantan timnya sendiri. Sekian DMP in the Morning. Dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di dmpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.